ketika murid-murid membawa makanan kepadanya. Mereka berkata kepada Tuhan, "Rabbi, silakan makan." Saat itu Yesus berkata, "Aku punya makanan yang tidak kamu ketahui. Makananku adalah menjalankan kehendak Dia yang mengutusku. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu bilang bahwa panen baru akan tiba dalam 4 bulan? Aku katakan kepadamu, lihatlah ke depan. Panen telah matang, dan sudah siap dituai. Orang yang menuai, mendapatkan hidup kekal sebagai upah. Dan mereka juga mengumpulkan panen yang menghasilkan hidup kekal. Akan ada sukacita bersama antara penabur dan pemanen. Seperti pepatah, satu menabur, yang lain menuai. Ungkapan itu memang benar. Aku mengutus kamu untuk menuai, meski panen itu tak melalui kerja keras. Sedangkan orang lain bekerja keras. Kamu menikmatinya sebagai hasil kerja keras mereka. Yesus Kristus berkata, panen. Murid bertanya, Yesus, silakan makan. Namun Yesus berkata, aku punya makanan yang tidak kamu ketahui. Jadi, apa sebenarnya makanannya? Maka, pekerjaan yang dijalankan demi Bapa adalah makanannya, bukan roti yang dibeli dengan susah payah. Dia tidak menganggap roti itu sebagai makanan, tetapi menyelesaikan pekerjaan Allah sebagai makanannya. Lantas, apa yang dimaksud Allah dengan menyelesaikan pekerjaannya? Yaitu menuai panen. Hari ini kita terus-menerus menyebarkan keselamatan dari Tuhan Kapten dan keselamatan dari Saudara Sip. Inilah Injil Tuhan Kapten dan Injil Saudara Sip, yang semuanya untuk menuai panen. Membawa pulang seluruh panen yang telah matang. Itulah pekerjaan kita. Maka, marilah kita bertanya kepada saudara-saudari kita. Apa itu panen? Mari kita tanya Saudara Zhao Hun. Saudara Zhao Hun, katanya, pada waktu itu, panen sebenarnya belum matang. Masih harus 4 bulan lagi sebelum tiba saat menuai. Namun Tuhan berkata, panen telah matang dan siap dituai. Padahal masih tersisa waktu 4 bulan. Namun Tuhan dengan tegas berkata bahwa panen telah matang. Lalu, apakah yang dimaksud Tuhan dengan panen adalah gandum, barley, atau padi? Bukan, apa yang Tuhan maksud dengan panen adalah anak-anak surga. Mereka yang menyandang nama Tuhan, yang memperoleh hidup kekal. Bahkan orang yang tidak menyandang nama Tuhan pun menjadi bagian dari panen. Maksudnya, mereka yang telah ditakdirkan untuk memperoleh hidup kekal menjadi panen. Lalu Tuhan berkata, aku punya makanan. Dan kemudian berkata, makananku adalah menjalankan kehendak Dia yang mengutusku. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan. Apa maksud dari menyelesaikan itu? Apakah dengan hanya berdiam di salib, semuanya selesai? Bukan begitu. Penetapan Yesus sebagai penopang waktu adalah awal dari menuai panen. Penetapan itu adalah awal dari keselamatan. Awal mula penebusan. Kemudian Yesus satu persatu melangkah menuju berbagai tempat. Dan penetapannya sebagai penopang itu menyelesaikan misi penebusan. Jadi, semuanya telah selesai. Misi penebusan telah rampung. Tetapi untuk membawa pulang orang-orang yang ditebus, masih harus melewati lebih dari 2000 tahun sebelum tuntas. Meskipun salib telah diselesaikan. Begitu pula kemudian, telah berlalu. Setelah lebih dari 40 hari berlalu, sekelompok murid menerima Roh Kudus. Murid-murid itu sekaligus menjadi panen, dan juga para pekerja. Mulai saat itu, mereka membawa pulang orang-orang yang diselamatkan secara bertahap. Seperti menuai panen. Setiap hari, menuai sedikit demi sedikit. Setiap hari menuai sedikit lagi. Demikian pula, mereka membawa orang pulang. Ini juga merupakan proses menuai panen. Lalu, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Yesus yang ditetapkan sebagai penopang waktu. Penetapannya hanyalah langkah pertama. Setelah penetapan itu, maka, sudah ditebus. Orang yang menyangkal Kristus adalah ladang gandum. Mulai kapan panen dilakukan? Mulai abad pertama Masehi, ketika kematian Yesus telah ditentukan. Mulailah memanen ladang gandum. Hingga akhir dunia setan. Ladang gandum itu akan benar-benar dipanen habis. Pada saat penentuan waktunya oleh Tuhan Kristus. Orang yang memanen ladang adalah orang-orang sorgawi. Kelompok ini disebut panen pertama ladang gandum. Yaitu dikatakan sebagai kebangkitan pertama. Walaupun memakan waktu, sekitar 2000 tahun. Tapi itu hanya untuk memanen orang kelompok pertama saja. Ladang gandum awal ini dipanen setelah 2000 tahun, buah pertama. Sisa waktu 17 tahun lagi akan dipanen. Sebagian besar dari ladang yang sudah matang, yaitu sisa. Ladang gandum tersebut berarti orang yang menerima hidup kekal. Tentu saja orang-orang sorgawi akan bertambah lebih banyak lagi menjadi pekerja, pengantin yang menjadi pekerja. Saudara-saudari akan menjadi pekerja yang memanen ladang gandum. Orang bumi yang memperoleh hidup kekal adalah ladang gandum. Maka ladang gandum yang kita bicarakan hari ini telah menyelesaikan tugasnya, yaitu membawa orang yang menerima hidup kekal kembali ke rumah sorga. Dengan demikian tugas mereka selesai. Kita akan segera mulai memanen ladang gandum. Kemuliaan hanya bagi Bapa, Tuhan kami. Amin.